Hai sahabat semuanya, apa kabar kalian hari ini? Tentunya saya berharap baik-baik saja dan sehat selalu ya. Ya, karena memang kesehatan itu mahal harganya. Dan tidak ada yang mudah untuk mendapatkan kesehatan, harus tetap selalu dijaga. Ya, beli di mana ya kan? Kebahagiaan juga. Kebahagiaan nggak ada yang jual juga. Nah, Kalau ada yang jualan, saya mau. Anda semua pasti mau kan ya? Jadi kebahagiaan itu mahal harganya, nggak ada yang jual. Jadi itu perlu diusahakan oleh setiap dari kita. Ya, dan itu butuh perjuangan. Ya, jadi sebagai pribadi, sebagai pasangan, kita harus berjuang untuk selalu bisa menjadi bahagia, Ya. kan? Karena bahagia itu adalah pilihan. Pilihan dan ya kan? itu hasil dari ataupun buah dari apa yang kita perjuangkan untuk menjadi bahagia. Iya. Dan selama ini kita sudah memberikan, dan sekarang juga kita akan masih memberikan kepada Anda bagaimana Anda untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Ini nggak harus beli, gratis. Iya, jadi tetap di Bunga Edi Official Channel karena kita itu selalu share ya kan, bagaimana caranya kita menjadi lebih bahagia, khususnya dalam kehidupan sebagai pribadi, sebagai pasangan, sebagai keluarga. Kan? Jadi tetap stay tune terus di Bunga Edi Official Channel karena pastinya kami akan memberikan semuanya dengan cuma-cuma. Wah, di mana loh ya kalau nggak di sini? Ya, gratis ya. Ya, bagaimana menjadi bahagia? Karena ketika kita bahagia itu biasanya kita akan mengalami kedamaian. Tentram, Iya. kondusif. Kondusif. Ya, siapa sih yang nggak mau damai ya kan? Dan damai itu juga nggak bisa dibeli. Itu Bahkan juga bisa menginspirasi orang lain dari kebahagiaan dan kedamaian yang Anda miliki. Kemudian mungkin mereka juga akan bertanya-tanya, kok adem ayam aja ya di rumah ya, gitu. Kok kelihatannya rukun terus ya. Dan itu pastinya akan membuat kita semuanya merasa nyaman, Ya. merasa bahagia seperti itu ya. Anda boleh ya men-share kepada orang lain mengenai apa yang kita bagikan ya, sehingga mereka juga akan mendapatkan hikmat dari apa yang kita bagikan ini, termasuk Anda yang sudah merasakan hikmatnya. Ya, dan kami juga melayani konsultasi ya. Oh iya, betul. Jadi kalau ada masalah pribadi maupun keluarga yang mungkin ingin konsultasi dengan kami, silahkan bisa langsung. Ya Silahkan komen di sini ya. Atau langsung hubungi kami ya. Hubungin kami, oke. Dan itu Anda nggak harus bayar, gratis ya. Kami hanya ingin membantu Anda menyelesaikan masalah. Oke, ya terima kasih untuk terus stay tune bersama kami di Bung Edi Official Channel gitu ya. Karena ketika kita semuanya sering berbagi ya, itu nantinya akan justru berkelimpahan. Ya. Dan membantu orang lain untuk menjadi lebih baik dari apa yang akan Anda lakukan. Oke, ngomong-ngomong ya soal tadi bagaimana mencapai kebahagiaan, bagaimana bisa mendapatkan kedamaian. Di rubrik kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan emosional. Ya, setiap orang memiliki emosional tersendiri ya, berbeda-beda juga ya, dan kadarnya juga berbeda-beda. Jadi di sini kita akan membantu bagaimana emosional Anda menjadi lebih stabil. Terkontrol ya, dapat menguasai diri emosional Anda. Oke ya, pernah dengar nggak ada seorang saat dia menikah dia bilang akhirnya menikah juga, setelah menghadapi banyak tantangan akhirnya kita berhasil menikah. Pernah dengar atau sering dengar kayak gitu? Oh, akhirnya ya, pernah dengar juga. Nah, benar nggak sih kalau kita sudah menikah tantangannya berakhir? Enggak juga. Iya, ya kan? Kalau dulu sebelum menikah kan kita berjuang nih mati-matian ya, biar kita mendapatkan pasangan yang kita cintai. Terus akhirnya kita menikah,
ya, tapi itu bukan akhir dari tantangan yang akan kita hadapi ya. Justru pernikahan itu adalah awal ya. Awal di mana kita, tapi enaknya dan bagusnya dan memang ini penting, ketika kita menikah kita nggak lagi menghadapi tantangan ini sendirian. Ya. Nah, ini setiap manusia dalam kehidupan ini memiliki fase tantangan masing-masing ya. Fase sewaktu dia bayi, ya, waktu ceplok lahir dia juga kan belum bisa ngapa-ngapain, harus disuapin ya. Terus kemudian menjadi anak-anak ya, tantangannya juga berbeda mereka ya. Kemudian menjadi seorang remaja itu juga tantangan mereka berbeda. Seorang remaja dewasa tantangannya berbeda. Seorang yang sudah menikah, nah ini kita akan bahas di sini. Ya, jadi bagaimana kita setelah menikah itu adalah awal kita untuk menapaki kehidupan baru. Ya, Ya, kehidupan baru betul bersama pasangan. bersama pasangan kita. Dan sebenarnya pernikahan itu adalah saat yang paling tepat bagi kita untuk mengikis keegoisan kita. Dan membentuk apa nanti orang yang kita menjadi nantinya ya. Iya, kedepannya ya. Karena memang pernikahan kita di usia dewasa kita nantinya akan menjadi tonggak kita untuk ke depan dalam menjalani kehidupan dan untuk masa depan kita nantinya ya. Jadi pendewasaan diri itu penting, sangat-sangat penting ya kan. Dan hidup bersama ya, bersama partner itu istri atau suami Anda adalah partner Anda dalam kehidupan Anda yang akan saling mendukung, saling membantu, saling mendukung, membantu, melayani, ya, saling untuk kemajuan bersama sebetulnya itu ya. Ya, karena ketika kita sudah memutuskan dan siap ya untuk menikah, itu berarti kita sudah siap secara mental, ya kan? Kita tahu bahwa dalam kehidupan pernikahan itu memang nggak akan mulus-mulus saja. Ada tantangan dalam kehidupan Anda ya nanti. Ya, tapi jangan takut ya. Bagi yang belum menikah jangan takut untuk menikah, karena menikah itu adalah luar biasa, ya kan? Ya, itu sumber kebahagiaan Anda nantinya. Anda akan merasakannya juga. Ya, jadi semua kebahagiaan, semua rasa-rasa yang paling menyenangkan, semuanya itu ada dalam ikatan pernikahan. Ya, termasuk juga pahit getirnya kehidupan ya. Asam garam dan lain sebagainya, pokoknya komplit di pernikahan itu sendiri. Ya, tapi seperti yang tadi istri saya bilang, nggak perlu khawatir, itu semuanya akan baik-baik saja ketika Anda sudah tahu bagaimana cara mengatasinya ya. Dan cara-caranya semuanya ada di sini di Bung Edi Official ya. Karena kami memberikan semuanya dengan cuma-cuma ya kan. Karena memang segala sesuatunya itu kalau dibagikan dengan murah hati itu akan menjadi berkelimpahan ya kan. Iya. Menjadi berkat bagi lebih banyak orang ya kan. Jadi kita belajar tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian ya, dan pastinya itu memang perlu ada perjuangan. Bukan hanya dari pihak istri, tapi juga dari pihak suami. Bersama berjuang untuk mewujudkan kebahagiaan dan kedamaian yang pastinya menjadi impian dan idaman kita semuanya. Ya, khususnya juga pasangan ya. Iya, karena memang keluarga yang ideal itu pastinya menjadi impian semua orang, ya kan? Ya, tentu. Tapi itu nggak terjadi begitu saja loh ya. Perlu ada upaya. Iya. Dan memang nggak ada yang sempurna ya kan, nggak ada yang sempurna. Kita semuanya tadi baru belajar, sedang belajar untuk menuju ke arah kesempurnaan itu sendiri. Ya, jadi saat kita menikah itu adalah saat kita benar-benar pembelajaran seumur hidup kita, ya kan? Kita baru belajar menjadi seorang istri yang baik,
belajar menjadi seorang suami yang baik, yang setia. Ya. Belajar menjadi pasangan yang baik, yang berusaha untuk menyatukan setiap visi dan misi kita, yang membuat semuanya menjadi utuh dan menyeluruh ya, untuk kita nikmati bersama sebagai pasangan, ya kan? Ya. Ya, jadi seperti itu sahabat semuanya ya, bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kita dapat menghadapi tantangan-tantangan emosional dalam kehidupan keluarga kita. Ya, walaupun nanti banyak tantangannya yang akan kita hadapi, kita akan bahas itu. Tapi untuk rubrik saat ini kita akan belajar tentang bagaimana menghadapi tantangan emosional terlebih dahulu. Ya, sekarang kita akan dengarkan. Ya, karena memang yang dari dalam itu biasanya yang harus kita benahi dulu, benar nggak? Betul, betul. Dari dalam diri kita sendiri ya. Iya. Karena itu yang akan nanti memancarkan keluar dari diri kita. Ya, jadi tantangan terbesar dalam kehidupan adalah bagaimana itu sebenarnya muncul dari dalam diri kita. Ya, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentang pengendalian diri. Ya, apa sih itu pengendalian diri? Pengendalian diri, penguasaan diri ya. Jadi kita bisa mengendalikan nih emosional kita harus bisa mengendalikan, sehingga itu akan memberikan kenyamanan untuk Anda sendiri dan juga orang di sekitar Anda. Iya, jadi ketika segala sesuatunya berjalan dengan lancar, ketika semuanya baik-baik saja, ketika keuangan bagus, ketika kesehatan baik, ketika semuanya sesuai dengan yang kita harapkan, mungkin lebih mudah bagi kita untuk merasakan kedamaian, ketentraman, ketenangan dalam hidup. Tapi apa yang terjadi ketika semuanya tidak seperti yang kita harapkan? Ya, ekonomi mulai morat-marit, mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin nggak punya penghasilan, kemudian kesehatan memburuk, tekanan-tekanan yang lainnya datang, apa yang akan terjadi? Ya, tentu saja mungkin perjalanan kehidupan Anda bersama akan terganggu ya, bersama pasangan Anda ya, gitu. Ya, dan pengendalian diri ini penting untuk kita lakukan, ya kan? Karena memang biasanya saat seseorang tertekan, apa yang terjadi? Jadi apa yang perlu kita lakukan pertama kali ketika kita benar-benar tertekan? Ya, mungkin yang pertama kali Anda minta tolong melalui doa, ya, berdoa ya, agar biar Anda bisa dimudahkan untuk mengatasi masalah. Nah, solusi terbaik yang mungkin akan Anda dapatkan melalui doa tersebut dijawab nantinya ya. Ya, jadi pendekatan spiritual itu penting sekali buat kita agar kita dapat lebih mengontrol emosi kita. Ya. Ya, jadi ketika kita tertekan, ketika kita merasa nggak nyaman dengan apapun, yang pertama kali harus kita lakukan adalah melakukan doa. Ya, doa itu akan membawa ketenangan dalam diri kita, kedamaian, kejernihan pikiran. Ya, kalau pikiran jernih gimana sih? Kalau pikiran jernih, kita semua bisa lakukan fokus kita terhadap sesuatu yang mungkin kita sedang selesaikan gitu ya. Ya, jadi ketika ada masalah, karena kita kan udah belajar ya bahwa tidak ada masalah sebesar apapun yang tidak ada solusinya. Ya, pasti ada solusinya. Ya. Itu hanya karena mungkin kita belum tahu saja ya. Dan kita mencoba untuk mencari tahu. Melalui pertolongan doa juga akan membantu Anda. Ya, jadi dengan ketenangan harus tenang dulu. Kalau kita tergesa-gesa, jangan panik. Kalau kita panik, kalau kita emosi, semuanya justru tambah kelihatan runyam, jadi benang kusut, jadi tambah ya kan, seperti itu ya kan. Jadi penting bagi setiap dari kita untuk tadi tenang. Setelah kita tenang, kita bisa berpikir lebih jernih. Harus gimana ini? Ya, seperti itu. Jadi kemudian kita berusaha untuk melepaskan diri kita dari situasi tersebut, ya, yang membuat kita tertekan, stres, depresi dan lain sebagainya itu.
lepaskan, biar kita tenang dulu. Ya, Tenang. lepaskan dari pikiran Anda. Mm-mm. Ya, Anda ganti pikiran hal-hal yang membuat Anda stres dengan sesuatu yang mungkin bisa memotivasi pikiran Anda, seperti menjadi lebih jernih tadi ya. Kemudian pencerahan ya yang akan Anda dapatkan. Ya, setelah kita berusaha untuk tadi ya, sudah berdoa, sudah melepaskan diri, sehingga lebih tenang, kita coba cari solusi. Oke. Nah, jadi kita harus mencari solusi terbaik dari setiap masalah kita, ya kan? Tadi sudah berdoa, sudah melepaskan diri, pikirannya udah jernih, kita cari solusi yang terbaik ya. Nah, karena namanya cari solusi itu enggak dari diri sendiri ya, bersama dengan pasangan. Ya, Bagaimana bagusnya ini, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau terjadi ketidaksepahaman lagi, ya kita berusaha untuk mempertimbangkan motivasi atau perasaan dari pihak-pihak lainnya, gitu ya. Jadi istilahnya ego kita itu harus benar-benar kita buang. buang. Kenapa? Jauh-jauh. Kenapa sih gitu ya? Itu nanti akan mengganggu keberlangsungan Anda dalam mencari solusi ya, dalam menyelesaikan masalah bersama pasangan Anda. Iya, karena kalau kita mementingkan ego kita, ya sudah, nanti semuanya akan runyam, ya kan? Bukan cuma runyam, bisa hancur, ya kan? Tidak ada solusinya, nanti nggak dapat solusinya ya. Karena ketika ego itu diutamakan, kasih itu akan memudar. Tapi kalau kasih yang diutamakan, ego yang akan memudar. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Anda yang memilih, silahkan. Dan dampaknya juga Anda akan pasti tahu ya, seperti itu ya. Iya, ya. Jadi tadi yang pertama, ketika ada tantangan emosional datang dalam kehidupan pernikahan kita, namanya emosional itu kan berarti berasal dari diri sendiri. Yang pertama harus kita lakukan adalah tadi mengendalikan diri, ya kan? Pengendalian diri. Iya, pengendalian diri itu penting. Jadi apa yang terjadi nih ketika sesuatu datang ya, masalah datang, tekanan datang dan lain sebagainya? Yang pertama adalah kita bisa mengendalikan emosi kita. Cara kita mengendalikan emosi gimana? Sabar. Kemudian, menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Kemudian mengalihkan fokus kita. Ya, jadi jangan kalau emosi terus fokusnya ke emosi, ini harus keluar gitu. Bukan itu ya. Jadi kita harus mengendalikan diri, terus mengalihkan fokus kita biar lebih rileks, lebih santai gitu ya. Jadi kita coba beralih dulu ke suasana yang membuat kita lebih merasa tenang. Ya. Out of the box. Ya. Jadi keluar dari masalah itu dulu ya. Ya, seperti itu. Sementara. Kemudian jangan dikompor-komporin nih ya, kadang-kadang gitu ya, banyak kompor nih ya. Yang bikin tambah panas gitu ya. Ya makanya kita coba menghindar dulu ke tempat yang membuat kita merasa nyaman, merasa tenang, seperti itu ya. Nah, setelah dirasa aman dan tenang, kita hela nafas panjang, kita bisa berpikir lebih jernih, dan kita bisa menyelesaikan masalah tanpa harus dengan emosi. Ya. Karena apa yang terjadi ketika kita melakukan action, ketika kita melakukan aksi, ketika kita melakukan tindakan saat emosi, biasanya seperti apa? Amburadul. Ya, amburadul ya. Masalah akan dimulai itu saat itu. Iya, jadi masalah yang lebih masalah yang lebih besar dan mungkin bisa manjang, yang mungkin bisa awal dari kehancuran di situ nantinya ya. Iya, jadi ketika kita emosi, yang pertama kali harus kita lakukan sebenarnya menenangkan diri dulu, tenang. Jangan lakukan action apapun. Ya. Menyendiri dulu boleh ya, menyendiri. Iya. Karena ketika kita melakukan tindakan saat kita emosi, itu ujung-ujungnya akan menyakiti.
bukan hanya menyakiti diri kita sendiri, lebih parah lagi menyakiti orang lain dan bahkan mungkin banyak orang, Ya, kan? karena momen-momen saat itu setan itu benar-benar memanfaatkannya untuk Iya, menghancurkan Anda dan keluarga Anda. iya. Makanya saat kita emosi, buat diri kita tenang dulu. Jangan langsung buah semua keluar dari Biar mulut. itu terlewat dulu. Biar Biar terlewat. terlewat dulu. Jangan semua keluar dari mulut. Jangan semua keluar lewat chat Chatting, kita, ya kan? Amarah kita juga bisa terlihat loh lewat jari kita, bener nggak? Ya, Dan itu betul. sangat bahaya, ya. Bahaya. Apalagi sekarang ada apa namanya undang-undang IT ya. Nah, bahaya itu ya, harus Ya. hati-hati. Jadi bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jemarimu apa? Jemarimu Cambukmu. cambuk. Bisa mencambuk orang dan menyakiti orang lain, ya. Makanya kalau lagi emosi, tenang. Jangan lakukan aksi apapun. Mhm. Tenang, biar jernih, ya seperti itu. Karena kita dapat menyakiti orang lain lewat perkataan kita, lewat jemari kita, bahkan yang lebih parah kalau lewat tindakan kita. Wah, itu lebih parah, Bahaya. ya. Jadi sebenarnya banyak sekali kejahatan terjadi karena mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka. Ya. Dan pengendalian diri ini harus dikuasai oleh Anda benar-benar ya. Ya. Jangan sampai terpengaruh dengan orang lain, ya hal-hal yang negatif, tetapi Anda yang menguasai diri Anda sendiri. Jangan sampai juga terpengaruh sama setan tadi ya, karena dia memanfaatkan situasi seperti itu untuk menghancurkan Anda. Ya, jadi kontrol diri itu penting. Dan juga jangan salahkan setan juga dong. Iya. Kan pilihan ada di kita, Betul. ya kan? Kalau kita digoda tapi kita nggak mau, ya nggak akan terjadi, ya kan? Seperti itu. Ya, makanya sebenarnya kuncinya di kita. Ya. Jangan pernah menyalahkan orang lain, bahkan juga jangan pernah menyalahkan diri sendiri ya saat suatu hal terjadi gitu ya. Karena sebenarnya kita sudah memilih. Ya, kita sudah memilih gitu ya. Ya, jadi yang penting yang kita lakukan sekarang adalah pencegahan dulu. Ya. Kan ibarat peribahasa, mencegah itu lebih baik daripada mengobati, ya kan? Daripada semuanya nanti jadi nggak nyaman, semuanya runyam, bahkan yang lebih parahnya semuanya bisa hancur karena emosi kita, maka pencegahannya adalah kita kontrol emosi kita. Belajar mengendalikan diri, dan itu luar biasa. Itu harus kita lakukan sebagai pembelajaran di sepanjang kehidupan kita bersama pasangan Anda. Ya, sahabat semuanya, jadi kita benar-benar belajar tentang pentingnya pengendalian diri, khususnya mengendalikan emosi kita. Ya, itu penting dalam hubungan Anda bersama pasangan Anda. Ya. Juga keluarga ya. Karena ketika kita lagi emosi dan itu langsung kita curahkan semuanya, itu ujung-ujungnya menyakiti diri kita dan menyakiti pasangan kita, menyakiti banyak orang. Ya. Kita. Ya, sahabat semuanya, karena biasanya kalau kita nggak bisa kontrol emosi kita dan itu sampai keluar, orang yang mendengarnya atau yang merasakan dampaknya itu biasanya akan terprovokasi juga gitu. terbawa emosi. Ya, jadi sama-sama emosi ya. Bisa bayangkan nih ya, kalau api disiram bensin jadinya gimana? Meledak. Ya, makanya kita harus tenang, nggak boleh emosi ya. Karena itu pilihan, sekali lagi. Biar apa? Biar semuanya dalam keadaan tenang, damai, dan tentram. Ya, karena sebenarnya tidak pernah ada masalah yang bisa diselesaikan dengan emosi. Bener nggak? Betul. Harus dengan pikiran yang dingin, hati yang sejuk, ya. Jadi sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita marah, ya, karena orang lain itu tidak bisa membuat kita marah, karena tidak ada kekuatan yang dilibatkan. Maksudnya gimana? Maksudnya menjadi marah itu adalah pilihan secara sadar, sebuah keputusan. Karenanya kita dapat memilih untuk
menjadi marah atau tidak. Jadi kita sendiri yang memilih. Kadang-kala orang, dia yang membuat saya marah gitu kan. Tidak seperti itu. Yang membuat Anda marah ya Anda sendiri gitu. Iya, ya. Jadi untuk semua hal tadi jangan pernah, dan ini memang mari kita belajar bersama untuk membiasakan diri ya. Jangan pernah menyalahkan orang lain, diri sendiri atau keadaan sekitar untuk segala sesuatu ketidaknyamanan yang ada. Ya, udah kita nikmati aja gitulah intinya, ya kan? Ya. Jangan dibuat pusing. Itu yang membuat pusing kan diri Anda sendiri sebetulnya ya. Iya. Itu pilihan Anda. Ya kan? Misalnya nih, waktu kita lagi nggak punya duit, ya udah gitu ya kan. Kalau kita marah-marah emang uang bisa datang sendiri. Ya udah, kita bekerja, kita berusaha, pasti ada, dan kita nggak akan mungkin dibiarkan kekurangan, ya kan? Selama kita berusaha, berupaya, nanti akan ada hasilnya. Kecil ataupun besar, Anda sudah berupaya. Iya. Terus ketika kita sakit nih, emang kalau udah marah-marah sakitnya hilang atau sembuh? Iya. Tambah sakit, ya Tambah kan? sakit, tambah stres. Ya kan, seperti itu. Jadi nikmati aja semua proses yang ada ya. Jadi mari kita biasakan mulai sekarang. Ini nih penyakit nih ya. Kalau kita mulai menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, dan kadang lebih parahnya lagi banyak loh ya yang menyalahkan kuasa yang di atas gitu, karena ketidakbahagiaan yang dihadapi. Jadi jangan sampai itu terjadi, dan kita memang lagi berusaha ya, semuanya lagi proses belajar untuk itu. Memang ini masanya ya, ketika Anda belajar di dalam kehidupan Anda bersama pasangan Anda, biar terus bersatu, menikmati kehidupan Anda berdua bersama dengan keluarga gitu ya. Jadi ingat ya tadi ya, jadi tidak ada seorang pun yang membuat kita marah. Kita sendiri yang memilih untuk menjadi marah atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini bisa menjadi goal kita di sepanjang kehidupan kita, bagus sekali. Jadi goalnya, atau aku ingin tidak menjadi marah gitu ya. Bagi mereka yang emosional ya kan, memilih untuk tidak marah. Bisa tulis itu ya. Kalau biasanya yang kami lakukan itu namanya tabel untuk peningkatan ya. Jadi bisa tulis itu. Kalau misalnya kan semua orang beda-beda ya kelemahannya. Nah, kalau mungkin beberapa di antara Anda punya kelemahan dalam ini ya, emosional, bisa tulis di situ. Tidak menjadi marah. Jadi hari ini misalnya marahnya berapa kali gitu ya. Nah, harusnya setiap hari itu ada peningkatan, dikurangi, lama-lama nggak pernah marah sama sekali ya kan. Karena itu akan menjadi kebiasaan Anda menjadi bukan orang yang pemarah. Iya. Itu yang akan menjadi sifat Anda. Siapapun yang memiliki itu akan disenangi oleh orang lain. Iya. Oke. Ya, karena memang kita pernah bicara ya, dan saya sering mengingatkan, jadi jangan salah ya, jangan mengatakan kalau namanya karakter itu nggak bisa diubah. Udah bawaan orang, bukan ya. Ingat itu ya. Jadi ingat ya bahwa kebiasaan kita itu akan menuai sifat kita. Ya, sifat kita itu nantinya akan menjadi watak kita, dan watak kita itu akan menjadi karakter kita. Jadi mulai sekarang, namanya juga masih belajar, kalau memang Anda dan saya dan kita semuanya sahabat ingin mengendalikan emosi kita dan tidak menjadi marah, mari kita biasakan untuk tidak menjadi marah apapun yang terjadi. Ya, siapapun Anda bisa berubah untuk karakter Anda, untuk sifat Anda bisa merubahnya. Itu tergantung pilihan Anda. Ya. Karena ingat ya, kalau kita marah, itu detak jantung kita meningkat loh. Betul. Ya. Terus badan merasa nggak nyamannya kan, bergetar gitu, seperti itu, panas, seperti itu. Telinga warnanya merah. Dari badan aja sudah terasa nggak nyaman gitu ya, apalagi kalau itu dirasakan oleh orang lain ya. Nantinya kan tadi ya, jadinya jadi hawanya juga sama-sama pengen marah gitu ya, jadi nggak nyaman ya kan, semacam itu. Jadi makanya nggak perlu marah-marah ya, apapun masalahnya, sebesar apapun masalahnya ya,
Karena segala sesuatu itu sebenarnya, ya itu tadi, kejahatan dan apapun yang nggak baik-baik itu justru dimulai dari ini tadi, melakukan aksi saat emosi. Ya, hindari itu ya. Hati-hati dengan saat dimana Anda sedang emosi. Iya. Ya. Kemudian kita akan belajar tadi tentang pentingnya mengendalikan diri ya dalam emosi kita. Ya, jadi tadi kita sudah belajar bagaimana untuk mengendalikan emosi kita ya. Nah, kemudian ada beberapa tantangan emosional lain yang seringkali datang dalam hubungan pernikahan ya. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam sebuah pernikahan itu biasanya dihadapi oleh suami dan istri, datang sebagai akibat dari kesulitan yang terjadi dari hubungan pernikahan itu sendiri ya. Tadi selain bagaimana mengendalikan emosi kita, tantangan lain yang biasanya ada dalam sebuah hubungan pernikahan itu adalah ketidaksepahaman. Kenapa bisa ketidaksepahaman? Ya, kadangkala kita berbeda pendapat. Kadangkala kita memiliki tujuan yang sama, tetapi dalam menjalani proses ke sana, itu kadang-kadang suka ada perbedaan dalam menjalani prosesnya ya. Karena ada cara-cara yang berbeda di situ tentunya saja. Ya, ya, jadi ketidaksepahaman itu memang harap dimaklumi ya. Jadi jangan jadikan ini suatu masalah besar. Karena memang otak kita beda ya. Iya. Kita punya brain yang berbeda. Jadi bukan hal yang benar ya kalau kita banyak orang mengatakan, lah aku sama dia beda visi gitu ya. Wajar itu sebetulnya ya. Itu kenapa dari dua orang yang berbeda disatukan ya, karena memang ada perbedaan di situ ya. Ya, jadi kadang-kadang kan kita dengar ya pasangan bilang seperti itu, kita beda visi, kita beda pendapat, kita nggak sefrekuensi dan lain sebagainya ya. Jadi banyak bahasa lah ya, intinya pokoknya berbeda lah gitu ya. Dan memang mau menikah dengan siapapun, kita itu nggak pernah bisa sama. Iya, karena kan ya itu dia, pemikirannya kan beda antara suami dan istri. Itu pasti beda. Iya. Ya. Tapi bagaimana kita untuk menyatukan dari perbedaan pemikiran itu? Iya, kan memang kita berbeda, udah kelihatan nih wanita, pria. Dari fisik aja. Belum lagi dari kepala kita, dari pemikiran kita. Kemudian belum lagi dari cara kita ya, cara hidup kita, cara bicara kita, semuanya kan di latar belakangi dengan banyak hal yang kompleks ya kan. Ya, jadi perbedaan ini memang selalu ada ya dari latar belakang budaya, lingkungan, kemudian memang tingkah laku kita, kemudian juga tingkat pendidikan, itu juga berpengaruh. Itu yang nanti akan menyatukan kita ya, sifat kita. Nah, makanya akan lebih baik ketika sifat kita itu selalu baik ya. Keduanya akan bersama-sama barengan, itu akan mengikuti nantinya kalau kita sudah terbiasa melakukan sesuatu yang baik ya. Iya ya, jadi memang ini tadi dari dua yang berbeda ini disatukan ya. Jadi jangan sampai ketidaksepahaman ini akan meretakkan hubungan kita yang sudah bersatu ini bisa retak. Wow, sangat disayangkan. Ya, sayang ya. Bertahun-tahun mungkin Anda sudah berjuang untuk mempersatukan dalam satu masalah. Ya, nah, jadi gimana nih solusinya kalau kita lagi nggak sepaham? Oke, yang pertama mungkin salah satu di antara Anda berdua itu menjaga keegoisan Anda untuk tidak ada di situ ya. Jadi pikirkan sesuatu yang ini demi kepentingan bersama. Ya, jadi demi kepentingan bersama itu yang pertama yang bisa dilakukan. Egonya hilangin dulu. Yang kedua, kita bisa cari win-win solution. Ya, jalan tengah. Ya, yang mana yang sama-sama enak seperti itu. Atau kalau enggak, ya kita cari solusi yang istilahnya memang benar-benar mendekati yang
yang kita harapkan gitu loh. Mhm. Jadi kalau memang ada yang harus mengalah ya nggak masalah ya. Mengalah itu bukan berarti kalah loh. Ya, mengalah itu berarti menang juga. Jadi sebenarnya dalam hubungan suami istri, dalam hubungan pernikahan itu nggak ada menang kalah. Emang kayak tinju ya. Nah, yang bisa mengalah itu adalah mereka yang menguasai kondisi. Iya. Jadi ya udahlah. Nanti gimana baiknya, gimana yang terbaik. Karena memang sebenarnya pasti itu sebenarnya tujuannya semuanya baik gitu ya. Ya, Cuma beda aja. beda cara. Beda kadang-kadang. cara ya kan. Makanya egonya dihilangin dulu, cari solusi terbaik tadi ya, win-win solution, atau kalau enggak ya udah yang satu ngalah. Itu seperti itu ya. Dan itu nanti akhirnya akan membuat yang tadinya nggak sepaham itu nanti jadi Jadi akhirnya sepaham. sepaham ya. Pokoknya dibuat mudah saja. Kalau bisa mudah kenapa harus susah? Iya, betul. Ya kan, kita buat mudah aja lah ya, seperti itu kan, intinya kan buat kebahagiaan bersama juga. Nah, kemudian juga seringkali ada masalah yang terjadi dalam suatu hubungan pernikahan atau pasangan antara suami dan istri itu adalah ketiga tadi. Ini seringkali biasanya kita sering sebut ya di rubrik kita, yaitu ego. Wah, kalau sudah bicara tentang egois atau mementingkan diri ini ya silahkan. Mungkin Bung Edi akan gimana sih caranya agar kita bisa mengatasi ini loh. Karena ini benar-benar racun ya. Kalau bibit ego ini kita biarkan, ini yang akan menghancurkan sebuah hubungan pernikahan nantinya. Ya, pikirkan kembali harapan Anda sebelumnya. Pikirkan kembali perjanjian Anda sewaktu Anda menikah. Pikirkan kembali masa depan Anda agar itu bisa tercapai gitu ya. Jadi ego itu akan mungkin bisa terkikis dengan memikirkan kembali ya harapan-harapan Anda dan rencana Anda sebelumnya yang mungkin Anda pernah buat di dalam pernikahan sewaktu Anda menikah, ya, sewaktu Anda berjanji juga ketika Anda berdua. Ya, egois mementingkan diri itu biasanya terjadi karena kita ingin lebih dari yang lain. Nah, sifat ini loh yang harus kita coba hilangkan, buang jauh-jauh ya, karena kita bukan lagi saya, bukan lagi kamu, bukan lagi gue, bukan lagi lo, tapi kita, ya kan? Jadi ya kita bersama, kita sebagai mitra setara ya, jangan sampai ada yang lebih tinggi ya, karena yang namanya egois itu gitu, pengennya kita lebih tinggi, selalu bicaranya menang kalah, waduh kayak apa aja Paling ya kan? benar gitu ya. Saya yang paling benar, oh, kamu salah. Iya, seperti itu ya. Jadi coba kita lebih merendahkan hati kita. Ya, nggak ada yang salah dengan rendah hati. Itu selalu benar dan itu selalu menuntun pada kebahagiaan. Iya. Oke. Ya, ya jadi nggak boleh lah ya. Tapi memang kita baru belajar ya. Jadi jangan tadi balik lagi, jangan pernah menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain atau bahkan pasangan kita ketika kita berbuat salah ya. Seperti itu ya. Jadi memang rasa egois ini benar-benar harus kita hilangkan ya. Bagusnya sih nggak pelan-pelan tapi langsung dicabut sampai ke akar-akarnya. Iya, pada saat itu juga ya. Ya. Karena memang ini menghancurkan nantinya bibit ini gitu ya. Jadi bagusnya memang langsung dicabut sampai ke akar-akarnya biar benar-benar hilang. Jadi apapun yang menghalangi yang akan menghancurkan Anda, hubungan Anda berdua atau keberlangsungan keluarga Anda, oke, keluarkan saja. Ya, dan itu adalah ego itu tadi ya, egois kita sendiri ya, dan itu nggak nyaman, itu harus kita hilangkan. Kemudian juga ada beberapa hal yang bisa menjadi tantangan dalam pernikahan kita, yaitu menyakiti perasaan, sakitnya tuh di sini, hati. Iya, jadi seringkali makanya tadi ya, jangan dibawa perasaan deh, jangan baper ya kan. Nah, sahabat, hal yang selanjutnya yang
seringkali menjadi tantangan emosional dalam hubungan pernikahan adalah menyakiti perasaan. Sakitnya tuh di sini. Ya, sakitnya tuh di sini. Iya, jadi jangan terlalu dibawa perasaan ya. Jangan dibuat apa-apa itu baper, jangan dibuat apa-apa itu terasa sakit. Nah, Hal-hal kecil aja dibuat masalah gitu ya. Itu sebetulnya apa ya? Hal-hal kecil itu udahlah nggak perlu itu, karena hal-hal yang besar itu dari hal-hal kecil dulu iya. awalnya itu ya. Jadi kayak luka ya, luka itu kalau dikorek-korek itu malah nggak sembuh-sembuh, malah bahaya, nantinya jadi semakin besar, bisa membusuk, tahu nggak? Tahu ya kan? Jadi kalau memang kita merasa tersayat gitu, ya udah langsung aja disembuhkan ya, jangan dilanjutkan ya. Jadi jangan dikorek-korek lagi. Ya udahlah, kalau kita mungkin merasa terluka gitu ya, mungkin nggak sengaja oleh perkataan atau lupa atau apapun, pokoknya ketika kita bisa memaklumi bahwa orang itu tempatnya salah dan lupa, itu enak sekali ya kan. Kalau pelupa sebetulnya enak juga. Seperti saya ya. Jadi saya nggak tahu nih, lupa nih waktu saya melakukan hal yang nggak baik nih. Kok yang nggak baik? Maksudnya lupa dengan kepahitan dan lain sebagainya ya, dengan penderitaan dan lain sebagainya ya. Ya, kepahitan itu kan nggak baik. Ya, oke ya. Jadi penting bagi setiap dari kita untuk tadi ya, jangan terlalu apa ya, kalau bahasanya anak-anak muda sekarang teh mendramatisir. Waduh, bahasanya dalam ya kan. Dramatisir. Tapi katanya seru kalau drama-dramaan itu. Baper. Apa-apa ditangis. Waduh, kecil saja. Ya, jadi jangan terlalu apa ya, pokoknya jangan terlalu dibuat susah, dibuat gampang saja. Dibuat happy aja. Ya, biar kita selalu ceria ya. Karena kalau selalu ceria itu bisa tetap cantik, tetap ganteng dan awet muda. Betul. Ya kan? Betul. Dan sehat itu yang penting, ya kan? Jadi kalau kita selalu bahagia, kita selalu damai, itu sehat. Ya. Sehat. Penyakit aja takut gitu kan. Iya. Apalagi setan. Nyalain setan lagi. Enggak ya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi ketika kita pokoknya jangan dibuat semuanya itu menjadi masalah. Santai saja. Ya. Justru malah sebaliknya. Segala sesuatu harus bisa diperbaiki. Iya, ya, karena jangan memang dibuat masalah. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi menyakiti perasaan itu adalah bagian dari tantangan yang seringkali dihadapi oleh suatu hubungan pernikahan ya. Jadi misalnya gini, kalau memang pasangannya sukanya ngomong ceplas-ceplos, itu ya udah maklumin aja. Karena gitu memang ya. sifatnya seperti itu. Jadi jangan dibuat sakit hati. Kalau memang pasangan ya intinya sukanya misalnya kalau ngomong teh keras atau apa, ya udah maklumin aja ya. Seperti itu ya, kita yang berusaha untuk jadi lumayan, untuk jadi lembut ya kan, nanti akan bisa berubah kok. Terbawa. Terbawa ya. Jadi kalau yang jelek-jelek itu bisa membawa pengaruh, tapi sebenarnya baik-baik itu juga loh. Iya. Betul, makanya jadi salah satu, kalau emang yang satunya kurang baik ya, yang satunya akan baik-baik terus gitu ya. Nanti dia akan terbawa menjadi satu sifat yang sama gitu. Ya, jadi kalau misalnya lagi judes-judes gitu ngomongnya, ya kita bercandain aja dan nantinya akan cair gitu ya. Jadi nggak akan lagi ada yang namanya saling tersakiti perasaannya. Bahasanya dalam banget ya, tersakiti ya kan. Jadi jangan sampai itu nanti menjadi tantangan dalam kehidupan pernikahan kita. Kemudian juga ini nih, tersungging atau tersinggung? Tersungging sama tersinggung beda. Ya beda-beda dikit. Memang beda. Kalau tersungging itu kan ketawa ya kan, tersungging. Nah sekarang masalah yang sering kali terjadi dan menjadi tantangan dalam pernikahan itu adalah tersinggung. Ya. Nah ini masalah tersinggung juga. Jangan gampang atau mudah tersinggung juga ya.
jadilah dewasa. Ya, jangan seperti anak-anak. Justru Ya. anak-anak bagus ya. Anak-anak itu biasanya kalau lagi marahan itu cuma sebentar. Nah, itu dia kelebihannya anak-anak. Di dalam pasangan ini kita mungkin bisa belajar untuk menjadi lebih dewasa ya. Itu tadi jangan mudah tersinggung. Iya. Ya. Kalau kita nggak mudah tersinggung, itulah yang menjadi Anda menjadi dewasa, sudah dewasa. Ya, dan memang ini pembelajaran ya, nggak apa-apa kalau memang kadang-kadang masih membuat kesalahan, nggak apa-apa. Tapi itu bisa menjadi bagian dari tadi goal kita ya, untuk lebih meningkat. Jadi kalau misalnya kita orang yang mudah tersinggung, ya udah kita buat tabel keberhasilan tadi ya. Ya. Jadi sehari kita berapa kali nih tersinggung gitu ya. Terus nanti hari berikutnya dikurangi sampai akhirnya kita benar-benar jadi orang yang nggak pernah tersinggung. Ya, seandainya kalau misalkan tersinggung, jangan diterusin, udah biarin saja ya. Cut. Iya, iya. Karena memang gini ya, jadi kita itu sama seperti ini nih. Semakin dekat kita dengan seseorang, gesekannya itu semakin kuat, semakin terasa. Bahkan kadang-kadang bisa menimbulkan luka kalau semakin dekat. Tapi kalau kita longgar enggak? Ya, makanya banyak orang sepertinya aneh ya, tapi itu yang terjadi. Jadi banyak orang itu lebih sulit untuk mengampuni pasangannya, apalagi ya, keluarganya, adiknya, saudaranya dan sebagainya kalau lagi marah atau tersinggung karena itu. Karena kita semakin dekat. Karena gesekannya justru semakin kuat. Tapi kalau baru ketemu gitu kan, nggak mungkin lah kita yang tersinggung, mungkin boleh bisa jadi, tapi nggak akan berlarut-larut ya. Dan makanya ini yang harus kita hindari dan kita buang jauh-jauh sifat jelek ini. Ya. Jadi semakin dekat kita justru semakin bagus dong. Dan kalau memang terjadi gesekan, jadi maklumin aja, ampuni saja. Suatu hal yang wajar ya. Ya. Karena memang sering bertemu ya. Ya, jadi jangan jadikan ketersinggungan ini sebagai alasan atau duri dalam daging. Waduh bahasanya. Duri dalam daging. Duri dalam daging yang akan mengoyak-ngoyak cinta kita. Ya. Mengoyak-ngoyak pernikahan kita. Mengoyak-ngoyak kebersamaan kita. Mengoyak-ngoyak kesatuan kita. Waduh. Mengoyak-ngoyak harapan kita. Ya, jadi jangan sampai jadikan ketersinggungan ini sekali lagi duri dalam daging yang akan menghancurkan semuanya. Ya. Udah, cukup cut. Jadi kalau memang ada gesekan, udah lah ya, wajar, nanti juga sembuh gitu. Udah ya, jangan dibikin masalah. Jangan diterusin ketersinggungannya tadi ya. Jadi Iya. udah stop. Itu Anda akan menjadi orang yang lebih dewasa. Iya. Nah, itu akan membantu juga ke keberlangsungan kehidupan Anda bersama pasangan Anda untuk menjadi lebih baik, tumbuh terus. Iya. Karena kadang-kadang yang membuat kita tersinggung aja sudah nggak mikir gitu, kayak kita masih mikir ya kan. Jadi kadang-kadang seperti itu ya, seret nyempret kita ya, nyempet perasaan kita, menyakiti kita, menggesek kita. Kadang-kadang dia nggak terasa, kadang-kadang dia merasa semua baik-baik saja, nggak ada masalah kok, memang bawaan seperti itu dan lain sebagainya ya kan. Jadi ya kita juga santai aja bawaannya, jangan dibuat yang sebenarnya mudah itu jadi sulit. Ya, sekalipun mungkin memang orang sengaja untuk menyinggung kita, ya, kita tetap harus kuat. Iya, ya jadi istilahnya nikmati aja hidup ya, nikmati proses, itu yang selalu saya suka bilang. Ya, dan itu merupakan bagian dari proses kehidupan kita. Proses untuk menjadi dewasa itu salah satunya adalah kuat, gak mudah tersinggung, gak mudah marah. Ya, sahabat semuanya, terima kasih ya. Terima kasih. Stay tune di Bung Edi Official Channel. Dan kita sudah bahas banyak ya tadi ya, tentang bagaimana menghadapi tantangan emosional dalam pernikahan. Jangan sampai tersinggung lagi ya. Oke, jadi yang pertama tadi kita belajar tentang pengendalian diri ya. Jangan suka marah-marah ya, karena marah itu adalah pilihan ya. Jangan menyalahkan orang lain ataupun diri sendiri ataupun keadaan ataupun yang di atas ataupun siapapun itu untuk setiap keadaan yang tidak kita harapkan ya. Karena ketika kita mulai menyalah-nyalahkan seperti itu nantinya ujung-ujungnya ke kemarahan. Kalau sudah marah kita nggak bisa mengendalikan diri kita ya.
karena sekali lagi marah adalah pilihan, ya. Dan mari kita memilih untuk tidak menjadi marah. Dan menjadi lebih dewasa. Oke. Kemudian kita juga tadi bahas banyak tentang ketidaksepahaman. Jadi kita belajar bahwa memang dalam hubungan pernikahan dua orang yang berbeda disatukan. Jadi kalau memang ada ketidaksepahaman itu wajar. Wajar. Ya. Dan tugas kita adalah untuk menyatukan nantinya biar bisa menjadi sepaham, sehati sepikir. Pembelajaran di dalam pernikahan itu ya. Kemudian kita juga belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Buang jauh-jauh tuh sifat egois, ya kan? Ya. Betul. Kemudian kita juga belajar bagaimana kita agar tidak saling menyakiti perasaan. Ya. Satu sama lain agar saling menghormati dan lain sebagainya. Dan juga untuk tidak mudah tersinggung. Ya. Ya, jadi itu tadi beberapa hal yang kita bahas yang kalau kita biarkan itu akan menjadi tantangan besar dalam sebuah pernikahan. Dan kemajuan Anda akan meningkat mengenai pernikahan dan kebersamaan Anda nantinya ya. Iya. Jadi sahabat semuanya, tetap stay tune di Bunga Edi Official Channel karena kami akan selalu membawa Anda semuanya ke suasana keluarga yang ideal dan harmonis. Ya kan, hal-hal yang nggak penting harusnya tidak kita lakukan dan harus kita buang jauh-jauh kalau itu nantinya akan menghancurkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Ya. Oke, sip. Ya, sahabat semuanya. Jadi tadi kan udah dirangkum ya tentang bagaimana kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Ya, pengendalian emosi itu penting. Ya, kemudian juga tadi ya. Menjadi marah itu adalah pilihan. Jadi kalau saya memilih nggak marah, gimana? Betul. Memang harus seperti itu. Memilih nggak marah itu pilihan kita. Kalau marah-marah kan suasananya kan nggak nyaman, nggak enak. Apalagi kalau teriak-teriak ya. Kecuali kalau rumah kebakaran boleh teriak. Ya, suasana nggak nyaman. Terus ekspresinya juga menakutkan. Kalau lagi marah kan takut. Ya, kemudian juga di badan nggak nyaman ya tadi ya, dada berdebar-debar, kemudian keringat dingin, pastinya pokoknya nggak nyaman deh, makanya nggak usah marah ya. Kemudian juga untuk mengatasi ketidaksepahaman ya udahlah kita buat yang baik-baik saja, udahlah jadi sepaham aja Bang. Ya, sepaham aja demi kebaikan Anda, demi kedamaian di dalam keluarga, demi apa namanya kesukacitaannya bersama pasangan Anda ya di dalam rumah Anda gitu ya. Satu hal yang perlu diingat, saya tandaskan lagi, mengalah itu bukan berarti kalah. Ya. Kan? Mengalah itu menang. Ya, jadi sebenarnya nggak ada menang kalah kok ya dalam suatu hubungan gitu ya. Jadi karena memang kita untuk kebersamaan, untuk kebahagiaan, untuk kita, ya kan? Bersama-sama. Seperti itu. Ya, jadi nggak usah memaksakan sesuatu harus lebih tinggi, lebih di atas dan lain sebagainya ya. Kemudian juga egois, mementingkan diri itu benar-benar akar yang harus dicabut, dibuang ya. Jadi nggak boleh egois ya. Kemudian juga jangan saling menyakiti perasaan ya, karena kalau hati yang tersakiti, aduh bahasanya hati yang tersakiti. Ngobatinya bingung nanti ya, seperti itu ya. Jadi jangan nggak bisa beli di mana ya, mau beli di mana ya? Jangan saling menyakiti ya. Dan nanti kita akan belajar lebih banyak itu satu persatu di Bung Edi Official Channel selanjutnya ya. Kemudian juga jangan saling menyinggung perasaan, jangan mudah tersinggung juga. Nggak enak deh ya. Kalau kita gampang dan mudah tersinggung, nggak bisa gaul nanti ya kan? Ya nggak bisa gaul. Walaupun mau bergaul juga nggak nyaman rasanya ya dengan orang lain. Dikit-dikit tersinggung ya kan? Kita nggak nyaman, orang-orang lain juga nggak nyaman, jadi takut gitu ya kan? Ya. Jadi memang apa namanya, ini sebetulnya unit terkecil dari masyarakat. Jadi memang di sini kita belajar sebelum ke terjun masyarakat ya, sehingga mereka bisa menerima kita dan mereka juga bahkan mempercayai kita untuk mengurus segala sesuatunya. Ya, sahabat semuanya. Jadi sifat-sifat tadi yang sudah kita pelajari ya, hal buruk tadi ya benar-benar harus kita berusaha untuk buang ya.
karena itu nanti akan menjadi racun yang akan apa ya, mengganggu ya, mengganggu pertumbuhan cinta kita. Waduh, pertumbuhan cinta kita ya. Ya nggak membuat nggak nyaman gitu ya. Jadi buat kasih kita itu benar-benar murni, benar-benar sejati, yang utuh, yang menyeluruh gitu ya. Jadi kalau ada noda-noda, noda marah, noda ketidaksepahaman, noda egoisme, noda menyakiti perasaan, noda ketersinggungan, noda iri hati, noda kesombongan, itu dihapus. Pelan-pelan dihapus ya. Soko-soko langsung dihapus itu bagus ya kan, seperti itu. Ya, jadi kondisi yang suci, yang murni di dalam rumah itu ada. Dan bagaimana ketika kita merasakan kondisi-kondisi seperti itu ya, ya tentu saja bahagia. Tidak melihat apa yang Anda punya gitu, kondisi ekonomi Anda seperti apa gitu ya. Tapi kalau Anda seperti yang tadi, sifat-sifat Anda ada di rumah Anda, bersama Anda, bersama pasangan Anda juga, itu akan menjadi tentram, nyaman kehidupan Anda dalam rumah ya. Jadi sahabat semuanya, mari kita usahakan, karena memang harus ada usaha, harus ada perjuangan, harus ada harga yang kita bayar untuk kebahagiaan dan kedamaian kita. Jadi memang dibeli juga nggak bisa, gratisan juga nggak bisa gitu ya. Bayarannya gimana? Bayarannya ya kerendahan hati kita. Itu yang harus Anda perjuangkan. Ya, kalau kita rendah hati dan kalau kita jangan jadikan masalah itu jadi masalah. Bingung kan? Jadi intinya jangan buat semuanya itu jadi masalah ya. Buat semuanya mudah, itu aja. Anda yang meredam itu semuanya ya. Itu di tangan Anda semuanya ya. Sahabat semuanya, pilihan ada di tangan Anda semuanya. Dan tetaplah menjadi bahagia dan mengalami kedamaian dalam hidup Anda. Ya, sahabat semuanya, jadi kalau ingin selalu bahagia, kalau ingin selalu merasakan kedamaian, stay tune terus di mana? Di Bung Edi Official. Di Bung Edi Official Channel. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman Anda semuanya, siapapun itu. Makasih sahabat.